Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pasti penasaran banget sama judul ini. CCTV merekam detik-detik anak diculik. Sosok ini bukan manusia. Ini cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding, tapi ada sisi emosionalnya yang bikin hati ikut teriris. Ceritanya di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, di mana orang-orang masih naik angkot buat kemana-mana. Dan malam hari suka ada suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Aku bakal ceritain secara santai tapi detail, supaya kalian bisa bayangin sendiri. Kita mulai dari awal ya. Di kampung itu, ada seorang ibu bernama Bu Rini, umur sekitar 35 tahun. Dia single parent. Suaminya sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan motor di jalan tol. Bu Rini kerja sebagai penjahit di rumah sambil jaga anak semata wayangnya, si kecil Andi yang baru umur 7 tahun. Andi ini anak yang ceria, suka main bola di lapangan dekat rumah, dan selalu bawa tas ransel kecil warna biru yang ada gambar Spider-Man. Setiap sore, Bu Rini suka duduk di teras rumah kayu mereka, sambil minum teh hangat dari gelas enamel yang sudah agak peyot. "Andi, jangan main jauh-jauh ya nak," kata Bu Rini selalu, sambil senyum meski matanya sering kelihatan capek. Malam itu hujan deras banget. Seperti biasa di musim hujan Indonesia, angkot-angkot pada berhenti lebih awal dan jalan kampung becek penuh genangan. Bu Rini lagi sibuk jahit pesanan seragam sekolah, sementara Andi main di kamar dengan mainan mobil-mobilan dari plastik bekas. Tapi tiba-tiba, Andi bilang, "Bu, aku haus, mau beli es kelapa di warung Mbok Siti." Bu Rini ragu, tapi lihat jam baru pukul 7 malam dan warungnya cuma 100 meter dari rumah. "Cepet pulang ya nak, jangan lama-lama," pesan Bu Rini sambil kasih uang receh. Andi senang banget, langsung lari keluar sambil pakai payung kecil yang ada gambar kartun. Nah, di depan warung Mbok Siti, ada CCTV sederhana yang dipasang polisi kampung buat jaga-jaga. Kamera itu rekam semuanya. Andi datang, beli es kelapa, lalu duduk di bangku kayu sambil nyeruput. Tapi tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok aneh. Kelihatan seperti perempuan biasa, pakai kebaya kusut dan kain batik yang sudah pudar, rambutnya panjang acak-acakan. Dia mendekat ke Andi, senyumnya aneh, giginya kelihatan putih banget di bawah lampu neon warung. Andi ngobrol sebentar, kayaknya ditawarin sesuatu. Lalu sosok itu pegang tangan Andi dan mereka berjalan pergi ke arah gang gelap. CCTV rekam detik-detik itu, tapi yang bikin merinding, saat sosok itu lewat di bawah cahaya, bayangannya nggak normal, kayak memanjang dan berubah bentuk, bukan seperti manusia biasa. Bu Rini nunggu Andi pulang, tapi setengah jam lewat, anaknya nggak balik. Hatinya mulai gelisah. Dia keluar rumah, panggil-panggil nama Andi di tengah hujan. "Andi, nak, mana kamu?" teriaknya. Suaranya campur panik dan sedih. Dia lari ke warung Mbok Siti, dan Mbok Siti bilang, "Tadi Andi beli es, terus pergi sama seorang tante." Bu Rini langsung lemes, ingat cerita lama di kampung tentang hantu pencuri anak yang suka menyamar jadi perempuan biasa. Tapi dia nggak percaya begitu aja. Langsung lapor ke polisi kampung. Polisi cek CCTV, dan saat lihat rekaman, wajah mereka pucat. "Bu, ini sosoknya nggak benar," kata Pak Polisi pelan. Bu Rini nangis sesenggukan, pegang foto Andi di dompetnya. Kenangan saat ulang tahun Andi yang mereka rayain dengan nasi tumpeng sederhana. Emosinya campur aduk, marah, takut, dan rindu yang mendadak. Malam itu, kampung gempar. Orang-orang mulai bisik-bisik tentang makhluk gaib yang haus akan jiwa anak kecil. Dimulai dari pencarian malam itu, Bu Rini nggak bisa tidur. Dia jalan keliling kampung sambil bawa senter dari HP-nya yang udah lowbat. Hujan masih deras, angin bertiup kencang bawa bau tanah basah campur sampah. Dia ingat betapa Andi suka cerita tentang hantu, tapi selalu bilang, "Bu, aku nggak takut, kan ada Buri." Sekarang, Bu Rini merasa sendirian banget. Dia ke rumah Mbah Joyo, dukun kampung yang tinggal di gubuk bambu dekat sawah. Mbah Joyo, kakek tua dengan kain sarung dan kopiah hitam, duduk sambil ngunyah sirih. "Bu Rini, ini bukan penculikan biasa," katanya pelan, matanya tajam. Sosok di CCTV itu mirip sundel bolong, tapi beda. Ini makhluk yang lebih tua dari zaman kerajaan dulu
yang suka ambil anak buat ganti nyawanya yang hilang. Bu Rini terdiam, air matanya jatuh. Dia ingat masa kecilnya. Dulu ayahnya cerita tentang roh-roh di hutan dekat kampung yang marah karena pohon-pohon ditebang buat bangun mall. Tapi sekarang, dia harus percaya. Mbak Joyo kasih saran, kita harus cari di angkot tua yang parkir di pinggir sungai. Itu kendaraan favorit makhluk itu buat bawa korban. Bu Rini ragu, tapi emosinya mendorong. Malam semakin larut, dia naik ojek motor ke pinggir sungai. Bau amis air hitam menusuk hidung. Di sana ada angkot tua warna kuning yang udah karatan. Pintunya terbuka sedikit. Bu Rini dekati, hatinya berdegup kencang. Dari dalam, terdengar suara anak kecil ketawa pelan, mirip suara Andi. Dia buka pintu angkot, dan di dalam gelap, ada sosok perempuan tadi duduk di bangku belakang, pegang boneka kayu yang mirip anak kecil. "Kembalikan anakku," teriak Bu Rini, suaranya gemetar. Sosok itu angkat kepala, matanya merah menyala, dan tiba-tiba angkot bergetar seperti hidup sendiri. Bu Rini mundur, tapi dia lihat di kursi depan ada tas ransel biru Andi. Emosinya meledak. Dia ingat betapa Andi suka peluk tas itu saat tidur. "Andi, Buri datang, nak," bisiknya. Air mata campur hujan. Tapi sosok itu tertawa, suaranya seperti angin ribut, dan angkot mulai bergerak pelan tanpa sopir. Bu Rini lari, tapi pikirannya penuh kenangan. Andi kecil yang lahir prematur, yang dia rawat sendirian, dan janji suaminya dulu, "Lindungin Andi ya, Rin." Keesokan paginya, polisi datang ke sungai, tapi angkotnya hilang, cuma bekas roda di tanah basah. Bu Rini pulang dengan hati hancur, tapi tekadnya kuat. Dia mulai cari tahu lebih dalam, tanya-tanya tetangga tentang legenda lama. Ternyata, sosok itu disebut pocong penjaga, roh yang dulunya ibu yang kehilangan anak karena banjir besar di sungai, dan sekarang balas dendam dengan ambil anak orang lain. Uniknya, makhluk ini nggak bisa dilihat langsung, cuma lewat cermin atau rekaman seperti CCTV. Bu Rini merinding, tapi emosionalnya bikin dia kuat. Rindu pada Andi yang selalu bilang, "Bu, aku sayang Buri selamanya." Bu Rini mulai investigasi sendiri. Dia pinjam kamera kecil dari tetangga, dan malam berikutnya dia pasang di teras rumah. Kampung mulai sepi. Orang-orang takut keluar malam, apalagi naik angkot sendirian. Bu Rini duduk di kamar Andi, pegang baju kecilnya yang bau susu dan nangis pelan. "Kenapa harus Andi, Tuhan?" gumamnya. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Ada pesan dari nomor asing. Gambar buram Andi lagi main di tempat gelap. Bu Rini syok, hatinya campur harap dan takut. Dia balas, tapi nomornya mati. Dia pergi ke pasar malam dekat kampung, di mana ada warung sate ayam dan penjual jamu tradisional. Di sana, dia tanya seorang embok-embok tua yang jual kain batik. "Mbak, tahu nggak tentang roh yang suka ambil anak?" tanyanya pelan. Embok itu bisik, "Itu roh ibu sungai. Dulu dia mati tragis, anaknya hanyut di banjir. Sekarang dia cari ganti, tapi cuma anak yang mirip anaknya dulu." Bu Rini ingat, Andi punya tai lalat di pipi kiri, mirip cerita mbok itu. Emosinya bergolak. Dia merasa bersalah karena nggak jaga Andi lebih baik. Malam itu, Bu Rini mimpi buruk. Andi panggil dari dalam angkot tua. Sosok perempuan itu pegang tangannya, tapi wajahnya berubah jadi pocong dengan kain kafan robek. Bu Rini terbangun keringatan, lalu cek kamera teras. Di rekaman, jam 3 pagi, sosok itu muncul lagi, berdiri di depan rumah. Matanya fix ke jendela kamar Andi. Tapi yang bikin merinding, sosok itu pegang payung kecil Andi, dan bibirnya gerak-gerak seperti nyanyi lagu pengantar tidur Jawa. Bu Rini nangis, ingat betapa dia suka nyanyiin Andi lagu itu dulu. Dia putuskan ikuti petunjuk Mbah Joyo, bawa sesajen seperti nasi kuning dan bunga melati ke pinggir sungai. Di sana, angin bertiup aneh, daun-daun beterbangan. Tiba-tiba, air sungai bergelombang dan muncul bayangan sosok itu. "Kembalikan anakku," teriak Bu Rini lagi. Sosok itu mendekat, suaranya seperti bisikan angin. "Anakku, milikku sekarang." Bu Rini lihat di air.
pantulan wajah sosok itu bukan manusia. Kulitnya retak seperti tanah kering dan matanya kosong. Emosional Bu Rini meledak. Dia ingat perjuangannya besarin Andi sendirian, jahit malam-malam sambil peluk anaknya. "Dia anakku, bukan punyamu," katanya tegas. Tapi sosok itu hilang, tinggal suara tangis anak dari kejauhan. Kampung mulai percaya, orang-orang bantu cari, bawa obor dan parang. Tapi Bu Rini tahu, ini perjuangan pribadi. Dia mulai cari artefak lama, seperti keris pusaka dari Mbah Joyo, yang katanya bisa usir roh jahat. Pencarian semakin intens. Bu Rini naik angkot pagi-pagi ke kota, cari info di perpustakaan tua tentang mitos Indonesia. Di angkot, supirnya cerita, "Bu, hati-hati ya. Akhir-akhir ini angkut suka berhenti sendiri di pinggir sungai." Bu Rini mengangguk, hatinya deg-degan. Di perpustakaan, dia baca buku lama tentang hantu sungai. Ternyata roh itu dulunya perempuan desa yang kehilangan anak karena ulah manusia. Sungai dicemari sampah dari kota. Emosinya campur. Bu Rini merasa roh itu juga punya cerita sedih, tapi nggak bisa maafin karena ambil Andi. Pulangnya, angkot yang dia naiki tiba-tiba mati mesin di dekat sungai. Supir turun cek, tapi Bu Rini lihat di kaca spion, sosok itu duduk di belakang. Dia panik, tapi coba tenang. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pelan. Sosok itu jawab dengan suara serak. "Aku ibu yang hilang. Anakku diambil banjir karena ulah kalian." Bu Rini nangis. "Aku juga ibu. Tolong kembalikan Andi. Dia segalanya buatku." Emosional mereka berdua seperti terhubung. Bu Rini ingat kehilangan suaminya. Rasanya mirip. Angkot mulai bergerak lagi, tapi arahnya ke hutan kecil dekat kampung. Di sana Bu Rini turun dan lihat gubuk tua penuh lumut. Di dalam, Andi duduk sendirian, mata kosong, pegang boneka. "Andi!" teriak Bu Rini, lari peluk anaknya. Tapi Andi nggak respon, seperti terhipnotis. Sosok itu muncul lagi. "Dia milikku sekarang, ganti anakku yang hilang." Bu Rini marah. Dia ambil keris dari tas, tapi nggak tega. Malah dia cerita tentang hidupnya. "Aku tahu rasanya kehilangan, tapi jangan ambil dari orang lain." Sosok itu diam, matanya berair. Roh bisa nangis. Tapi tiba-tiba, angin kencang dan sosok itu berubah bentuk jadi asap hitam. Bu Rini bawa Andi pulang, tapi anaknya masih aneh. Suka bicara sendiri malam-malam. Kampung gempar. Mbah Joyo bilang, roh itu belum pergi, dia nempel di Andi. Bu Rini sedih banget. Setiap malam dia peluk Andi, nyanyi lagu dulu. Tapi Andi suka bilang, "Bu, Tante Sungai bilang aku harus tinggal sama dia." Klimaksnya, Bu Rini putuskan ritual akhir di sungai. Malam purnama, dia bawa Andi, Mbah Joyo, dan sesajen lengkap. Ayam cemani, kemenyan, dan air suci dari masjid kampung. Orang-orang kampung ikut, bawa obor, suara doa campur gamelan samar. Di pinggir sungai, air tenang, tapi tiba-tiba bergelombang hebat. Sosok itu muncul dari air. Bentuknya sekarang jelas, perempuan dengan kain basah, punggungnya bolong seperti sundel bolong, tapi penuh akar sungai. "Andi milikku," teriak sosok itu. Bu Rini maju, pegang Andi erat. "Tidak, dia anakku. Kamu juga pernah punya anak kan? Maafkan kami atas sungai yang rusak." Emosional Bu Rini cerita. "Aku kehilangan suami, tapi aku bertahan buat Andi. Kamu bisa istirahat sekarang." Mbah Joyo mulai ritual, bakar kemenyan, dan sungai seperti mendidih. Sosok itu meraung, suaranya bikin pohon bergoyang. Andi mulai sadar. "Bu, aku takut." Bu Rini peluk. "Tenang nak, Bu ada." Tiba-tiba, sosok itu mendekat. Tangannya menyentuh Andi, tapi bukan ambil, malah seperti pamit. "Anakku, pulanglah," bisiknya. Lalu dia lenyap ke air, tinggal riak kecil. Andi pulih, kampung lega. Tapi Bu Rini tahu, roh itu pergi dengan damai, karena emosi yang sama sebagai ibu. Sejak itu,
Bu Rini lebih hargai Andi, dan kampung mulai bersihkan sungai. Cerita ini bikin kita mikir, horor nggak selalu jahat. Kadang ada cerita sedih di baliknya. Pasca kejadian, Bu Rini dan Andi mulai hidup normal lagi. Tapi malam-malam, Andi suka mimpi tentang tante sungai. Bu Rini selalu bangunin, kasih air putih, dan cerita dongeng bagus. Kampung sekarang pasang lebih banyak CCTV, dan angkot-angkot dikasih doa sebelum jalan. Bu Rini kembali jahit, tapi sekarang dia buat kain batik motif sungai sebagai pengingat. Emosinya masih ada, tapi jadi kekuatan. Suatu malam, CCTV rekam lagi sosok samar, tapi bukan ancaman. Kayaknya roh itu lagi jaga dari jauh. Bu Rini tersenyum. "Terima kasih, Mbak." Cerita ini unik karena campur horor supranatural Indonesia dengan emosi ibu. Bikin merinding tapi juga haru. Kalian gimana? Takut nggak?